Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Arma Widayanti. Dan video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang KSNK lagi. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal kompetisi sains nasional di bidang komputer atau informatika. Tapi untuk video kali ini kita berfokus pada analisis pemrograman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Jadi nantinya ketika ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Apakah output dari program di bawah ini? Apakah A12, B7, C72, D19, dan E84? Oke, teman-teman, kalian perhatikan dulu. Di sini adalah variabelnya ada A, B, C. Dan tipe datanya adalah integer. Kita menggunakan bahasa Pascal di sini pasti ada begin sama end gitu ya, untuk memulai sama mengakhiri program. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan bahwa nilai A adalah 12, nilai B adalah 7, nilai C adalah 0, kemudian ada while di sini. While itu adalah untuk perulangan, di mana dia akan mengulang, program akan berjalan mengulang ketika B lebih besar daripada 0. Jika B lebih besar daripada 0, maka yang dilakukan adalah nilai C sama dengan C plus A. Nilai B adalah B-1. Dan yang dikeluarkan adalah C. Oke, right line-nya adalah C. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita bahas teman-teman. Untuk soal seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah A12, B7, C adalah 0. Nilai dasarnya. Kemudian, while adalah perulangan, syaratnya B lebih besar daripada 0. Jika memenuhi syarat, maka yang akan dilakukan adalah nilai C berubah menjadi C plus A, dan nilai B menjadi B-1. Baik teman-teman, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita buat ya tabelnya. Jadi, kita membuat nilai C dan nilai B. Step pertama, kita cek dulu kan, nilai B sama dengan 7. 7 lebih besar sama dengan 0 apa enggak? Oh iya benar, maka yang dijalankan adalah ini. C sama dengan C plus A. C-nya berapa tadi? Awalnya C adalah 0, kemudian A-nya 12, maka hasilnya 12. Kemudian B adalah B-1, berarti B-nya adalah 7, min 1 sama dengan 6. Ini langkah pertamanya. Kemudian B-nya kan sudah 6 nih. B-nya sudah 6, kita cek lagi di sini. B lebih besar sama dengan 0 enggak? Iya. Jadi angka ini akan berulang jika B masih di atas 0 atau maksimalnya adalah 1. Gitu ya, paham sampai sini? Maka kita akan lanjutkan di step kedua. Step kedua, C-nya sudah berubah menjadi 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24. Sedangkan B berubah menjadi 6. Ya, 6 ini dikurangi 1 sama dengan 5. Maka karena masih lebih besar daripada 0, kita harus ke step 3. Step 3 adalah 24 plus 12 sama dengan 36. 24-nya tahu ya dari mana? Dari nilai C. Kemudian B-nya jadi 5. 5 min 1 sama dengan 4. Masih lebih besar daripada 0. Maka step 4. Step 4 adalah 36 ditambah 12, 48. B-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 masih lebih besar daripada 0, maka dilanjutkan lagi. 48 untuk C-nya, 48 ditambah 12, 60. Kemudian B-nya 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Dilanjutkan lagi nih, 60 ditambah 12 untuk nilai C. Jadi nilai C sama dengan 72. Kemudian nilai B sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. 1 ini masih lebih besar daripada 0, maka akan dilakukan step berikutnya. 72 ditambah 12 sama dengan 84, ya kan? Kemudian untuk nilai B adalah 1 min 1 sama dengan 0. Oke, dan apakah 0 ini lebih besar daripada 0? Oh, ternyata udah enggak. Maka ketika ini sudah tidak diulang, yang dijalankan adalah right line C, gitu. Jadi, kita harus menuliskan nilai C. Nilai C-nya berapa? 84. Berarti jawaban yang benar adalah E. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan potongan program berikut. Tentukan nilai variabel ambyar yang tercetak setelah program selesai dijalankan jika F sama dengan 98, gitu ya. A 322, B 321, C 223, D 254, dan E 193.
Oke, teman-teman, untuk mempermudah di sini, saya ganti ke slide berikutnya untuk potongan programnya aja. Nah, potongan programnya kan seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan yang pertama adalah variabelnya itu adalah N, A, B, ambiar, F, M. Semuanya adalah integer, di mana ada data array 1 sampai 15. Jadi kalau ada array 1 titik-titik 15 berarti itu adalah indeks pertama sampai dengan 15. Oke, kemudian of integer 13, 17, 25 sampai dengan 98. Jadi teman-teman di sini adalah indeks dari array-nya itu masing-masing sudah dapat sudah diisi gitu ya. Untuk lebih jelasnya gini deh, saya tampilin tabel ya. Jadi ini adalah indeks pertama, indeks kedua sampai dengan indeks ke-15. Isi dari indeks pertama adalah 13. Indeks kedua 17. Semuanya diurut dari kiri ke kanan. Paham ya? Tinggal dimasukin aja. Ini kalau kita berbicara array. Nah, kemudian kita lanjut ke programnya nih. Kalau udah mulai begin gitu ya. Nah, kita mulai jadi N itu 15, A-nya 1, B sama dengan N, ambiarnya 0 gitu. Kemudian di situ ada while, di mana while itu ada perulangan, dia mengecek nilai A lebih kecil sama dengan B. Baru yang dilakukan di bawahnya. Oke, satu persatu ya. Berarti kita cek dulu. N-nya 15, benar kan? Kemudian A-nya sama dengan 1. B-nya 15. Ambiarnya adalah 0. Loh, B-nya kok 15? Iya, karena B itu sama dengan N. Ya. Kemudian F itu sama dengan 98. Kenapa? Karena di soal tadi yang ditanyakan adalah ketika F 98. Dan div di sini sama dengan nilai M itu sama dengan A plus B div 2. Kalau kata-kata div berarti teman-teman itu adalah dibagi dengan 2 tapi diambil nilai depannya aja, nilai bilangan bulatnya aja. Gitu. Itu maksud dari div. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini sudah ada M sama dengan A plus B, berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 15. Paham? Div 2 sama dengan 8. 1 ditambah 15 sama dengan 16. Div 2 sama dengan 8. Bisa? Oke, kemudian ambiarnya kan masih 0 nih. Ambiar sama dengan ambiar ditambah data M. Ambiar ditambah dengan data M. Ambiarnya masih 0, karena tadi masih diisi dengan 0. Kemudian data M. M-nya berapa tadi? 8. Berarti indeks ke-8 yang diambil. Indeks ke-8-nya berapa? 56. Jadi 0 ditambah 56 sama dengan 56. Sekarang dia akan cek if data M sama dengan F dan break. Apakah data M itu sama dengan 98. Jadi apakah 56, data M-nya kan 56 ya yang saya kasih warna hijau. Apakah sama dengan 98? Oh tidak, karena tidak, dia nggak jadi break nih. Dia masuk ke bawah. Else if data M kurang dari F, apakah data M itu kurang dari F? Apakah 56 itu kurang dari 98? Oh iya benar. Benar kan? Berarti yang dijalankan di bawahnya. A sama dengan M plus 1. A-nya tadi berapa? A adalah M plus 1. M-nya tadi berapa? 8 ditambah dengan 1. Berarti 9. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Berarti sekarang kita lanjutkan karena dia sudah ini kan, dia mengulang nih. Mengulang ke atas lagi. Jadi while-nya dicek lagi nih. M sama dengan 9 plus 15. Sebenarnya dari mana? 9 dari sini. Ya, A-nya kan udah berubah jadi 9. Jadi nggak lagi 1. Kemudian ditambah dengan B. B-nya adalah 15. Div 2 sama dengan 12. Karena 24 div 2 sama dengan 12. Ambiarnya adalah nilai ambiar yang tadi. Nilai ambiar yang tadi berapa? 56 kan? Yang putih ya. 56. Data M. Data M-nya berapa? M-nya 12 kan? Udah ketemu tadi. Berarti data ke-12 diturunin nih. 76. 56 ditambah 76 sama dengan 132. Nah, dicek lagi. Apakah data M itu sama dengan F? Apakah 76 sama dengan 98? Karena tidak, tetap dijalankan yang bawah. Maka 76 dicek lagi. Kurang dari 98 nggak? Oh, benar-benar. Makanya dia jalankan A sama dengan M. M-nya 12 ditambah dengan 1. Berarti 13. Paham ya? Karena ini belum memenuhi syarat, masih diulang lagi nih. Masih diulang lagi, 13-nya diturunkan ke sini. Jadi 13 ditambah 15 sama dengan 28. 28 div 2 sama dengan 14. Ambiarnya 132. Dari mana yang putih? Diturunin. Ditambah data ke-14. Data ke-14 berapa? 91. 91 ditambahkan 223.
Dicek lagi, 91 sama nggak 98? Oh, nggak lagi. Berarti 91 lebih kecil dari 98. Karena iya, maka A sama dengan M-nya ditambah 1 lagi nih, 15. Ketika itu, kita ulang lagi. 15 tambah 15, 30 div 2 sama dengan 15. Maka ambiarnya 223 yang ini ditarik lagi. Data ke 15 berapa? 98. Maka 98-nya ditambahkan nih. Hasilnya adalah 321. Nah, ketika pengecekan, apakah 98 itu sama dengan 98? Ternyata iya, maka then break. Akhirnya programnya berhenti, perulangannya berhenti. Bukan programnya sih, perulangannya berhenti. Jadi program akan menjalankan write learn ambiar. Yang dikeluarkan adalah nilai ambiar. Oke, udah paham ya? Jadi nilai ambiarnya berapa? 321. Jawabannya adalah B. Paham? Kita lanjut ke soal ketiga. Perhatikan potongan program berikut ini. Ada function kucing. Kemudian di situ ada if juga. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari pemanggilan fungsi kucing 1,2018. A1, B 1024, C 2018, D 2036, dan E 2048. Baik, kita buat yang lebih mudah ya teman-teman ya. Kalau ini disebut juga fungsi rekursif. Jadi kalau dapat kisi-kisi fungsi rekursif itu yang gimana, yang kayak gini. Jadi fungsinya itu dipanggil oleh dirinya sendiri. Jadi nanti diulang gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita buat kesepakatan lah ya. Kucing itu KC gitu, lebih gampang ya. Kucing itu adalah KC. Di mana yang ditanyakan adalah kucing KC 1,2018. Nah, KC itu sekarang dicek kan, apakah tikus lebih besar sama dengan keju? Sedangkan tikusnya itu apa? Tikusnya 1, ya kan? Tikus kan di sini ya, tikusnya 1. Kejunya 2018. Jelas salah ya. Kalau jelas salah berarti nggak mungkin dia pakai ini. Berarti else-nya yang dijalankan. Kucing sama dengan tikus plus kucing, tikus kali 2 plus 1, keju. Oke, bisa ya. Kita terapkan di sini. KC sama dengan tikus. AC, tikus kali 2 plus 1, keju. Nah, di sini teman-teman, tikusnya berapa? 1 kan? Karena dia 1,2018. Kemudian KC-nya 3. 3 dapat dari mana? 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Benar ya? Oke, 2018 kejunya 2018. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kan kita harus sampai dia itu 2000 harus lebih besar ya, lebih besar sama dengan 2018 kan? Maka kita harus cek lagi. Yang kedua, kita keluarkan nilai tikus yang di sini untuk ke depan. Jadi satunya tetap ditambah 3 yang hasilnya ini ditambah KC 7. 7 ini dari mana? 3 dikali 2 ditambah 1. Ya, paham ya? 3 dikali 2 ditambah 1 kan 7,2018. Paham sampai sini? Kemudian diturunkan lagi nih. Kita harus menemukan supaya nilainya itu lebih dari 2018. Jadi 1, 3, 7. Kemudian KC-nya 15. 15 kali 2 ditambah 1, ya kan? 15 itu adalah 7 dikali 2 ditambah 1. Jadinya 15, sorry. Jadi 15 ini dari 7 dikali 2 ditambah 1, 2018. Paham ya? Kalau kita menghitung terlalu panjang teman-teman, kalau kita harus ngitung sampai 2018 berapa kali nih? Nah, cara lebih mudahnya kita bisa buat strategi kayak gini. Jadi tikus itu kan tikus dikali 2 ditambah 1, di mana nilainya kita cari yang tidak lebih dari 2018. Kenapa? Karena jika tikus itu lebih dari 2018, maka kucingnya nanti 0. Ya, kan kita nggak mau mencari nilai 0 kan? Nah, jadi di sini teman-teman udah ketemu kan tadi 3, 1, 3, 7, 15. Nah, kita lanjutin aja. 15 dikali 2 ditambah 1, 31. 31 kali 2 ditambah 1, 63. Terus 63 dikali 2 ditambah 1, 127. 127 dikali 2 ditambah 1, 255. 255 dikali 2 ditambah 1, 511. 511 dikali 2 ditambah 1, 1023. 1023 dikali 2 ditambah 1, 2047. Perhatikan, di sini sudah menemukan angka 2047, berarti kan sudah lebih dari 2018. Maka yang 2047 ini nggak usah ditambahkan, makanya saya buat merah. Kita hanya menjumlahkan hasil dari 1 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 31, 63, 127, 255, 511, dan 1023. Hasilnya adalah 2036. Maka hasil yang benar adalah D, 2036. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Perhatikan potongan berikut, di sini ada function ayam.
berapakah hasil dari pemanggilan fungsi ayam 19,39 ya. A 39, B 741, C 58, D 750, E 748. Oke teman-teman, di sini kalau kita perhatikan ya, ada nilai ayam, ada fungsi ayam yang punya dua variabel, variabelnya A dan juga B. Ya, kemudian di situ dicek apakah B sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka ayamnya 0. Oke, kalau enggak, berarti B sama dengan 1 enggak. Kalau ayamnya B-nya 1, ayamnya sama dengan A. Jika enggak lagi, maka ayamnya sama dengan ayam A, B div 2 dikali 2 ditambah ayam A, B mod 2. Nah, ini ya. Jadi sudah saya kasih di sebelahnya. Ayam itu ada variabel ayam ini kita buat A gitu aja. A besar, jadi ayam A besar A, B div 2 kali 2 ditambah A besar A, B mod 2. Kalau div dibagi 2 diambil nilai bulat aja udah kayak tadi. Kalau mod itu adalah sisa hasil bagi. Oke teman-teman, kalau untuk membuat mengerjakan soal ini, kita cek dulu. Yang diminta A-nya berapa sih? 19 kan? B-nya berapa? 39 kan? Jelas yang satu, if B sama dengan 0. Udah nggak memenuhi syarat. Ya. Kemudian else if-nya B sama dengan 1. Nggak memenuhi syarat lagi. Jadi kita tinggal fokus ke baris ketiga di mana ayam A, B div 2 kali 2 plus ayam A, B mod 2. Jadi fokusnya ke ini aja. Nggak perlu memikirkan yang atas, karena itu nggak memenuhi syarat. Oke, kalau sudah, sekarang kalian buat tabel seperti ini, biar lebih mudah. Jadi tabelnya adalah A, B div 2 kali 2, yang satunya A mod B mod 2. Ya, jadi kita menyisihkan ayam yang pertama dan ayam yang kedua, gitu. Nanti tinggal ditambahkan aja biar gampang. Oke, sekarang fokusnya adalah 19 sama 39. Bisa kan tinggal dimasukin aja kan ya. Berarti nilai A-nya 19, B-nya 39. A-nya 19, 39 div 2 dikali 2. 39 div 2 berapa? 39 div 2 kan 19. Ya kan? 19 kali 2, 38 sisa 1. Karena kita ambil nilai bulatnya aja dari 19. Dikali 2. Oke. Kemudian A, B mod 2. 19 itu A-nya, terus 39 mod 2 itu 1, sisa hasil baginya kan. Tadi kan sisa 1 tuh, dimasukkan ke sini aja. Jika B1, maka ayamnya sama dengan A. Berarti kan 19 kali 1 ya. 19 kali 1 ya 19 gitu kan. Baik, udah ya teman-teman. Jika B sama dengan 1, maka ayam sama dengan A. A-nya berapa? 19. Kita bisa cek di atas. B sama dengan 1 dan ayam sama dengan A. Nah, kalau kita sudah menemukan ini teman-teman, kita tinggal kalikan aja, nggak usah dipikir panjang-panjang gitu ya, nggak usah lama-lama, nggak usah bingung. Kita tinggal kalikan 19 kali 19 dikali 2, ditambah dengan 19 dikali 1, atau 19 itu tadi. Berarti jawabannya adalah 722 ditambah 19, sama dengan 741. Jawaban yang benar adalah B. Paham ya sampai sini? Udah kan? Oke, selanjutnya kita berlanjut ke soal nomor 5. Perhatikan potongan program berikut ya. Di situ ada function panas. Ya, function panas variabelnya dingin itu integer dan dia akan mengecek dinginnya itu sama dengan 0. Dan ada perulangan nih, teman-teman. Ada while di mana while x lebih besar sama dengan 0 do begin. Dingin plus 1. Nah, nanti saya jelasin dulu teman-teman. Apakah kembalian dari panas 789? Jadi A 262, B 263, C 264, D 265, dan E 266. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, dingin itu adalah dingin plus 1, ya kan? Kita mencari X. X-nya adalah variabelnya panas, ya. Kemudian X itu kan nanti kita menentukan nilai panas, berarti X-nya berapa? 7, 8, 9. Nah, nanti di situ kita harus cek di mana X mod 3 sama dengan 0 apa enggak. Kalau sama dengan 0, maka dia harus di min 5. X-nya jadi X min 5. Tapi kalau dia nggak bisa di mod, kalau dia di mod 3 tidak 0, maka kita harus cek kembali apakah jika di mod 5 dia nilainya 0. Ya, jika nilainya di mod 5 itu juga tidak 0, jika di mod 5 itu nilainya 0, maka dia akan di min 3. Tapi, jika di mod 3 tidak 0, di mod 5 juga tidak 0, maka yang dilakukan adalah X min 1. Oke, jelas ya? Jadi ada 3 tahap angkanya dari 789 nanti X-nya. Kemudian kita akan cari
Apakah dia di mode 3 itu 0? Jika iya, min 5. Jika tidak, maka akan di mode 5. Kalau di mode 5 itu sama dengan 0, maka di min 3. Jika tidak, maka dia harus di min 1. Itu langkah terakhir. Berarti untuk lebih mudah, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi nilai yang pertama adalah 789. 789 ini kita mode 3 kan habis, berarti di min 5. Di bawahnya 784, karena 789 dibagi, karena 789 ini dikurangi dengan 5, makanya 784. Dicek, mode 3 nggak bisa, nggak habis gitu kan. Di mode 5 nggak habis, makanya di min 1. Selanjutnya di bawah ke bawah lagi, 783. Di mode 3 oke, bisa habis, berarti kan min 5 ya. Di bawah lagi 778, di mode 3 nggak habis. Di mode 5 nggak habis juga, berarti min 1. Dari min 1, 777, di mode 3, min 5. Oke, bisa kan? 772, di mode 3, nggak bisa habis. Di mode 5 juga nggak bisa habis, maka min 1. 771, mode 3 habis kan, di min 5 lagi. Sampai 766. 766 di mode 3, nggak habis. Di mode 5 nggak habis juga. Berarti min 1. Kemudian setelah min 1, 765, oke, ini di mode 3 habis, di mode 5 habis, berarti di min 3. Paham ya sampai sini? Dilanjutin aja teman-teman. Nah, perlu nggak ini kita hitung sampai selesai, sampai nilainya akhirnya habis gitu ya? Nggak perlu teman-teman, kalau kita perhatikan, kita sudah membuat 19 di sini ya. Caranya sama, kita perhatikan baik-baik. Di sini ternyata dia membentuk suatu pola. Polanya adalah, kita perhatikan, dari 5 ke 9, 5, 1, 5, 1, 3. Oke, 5, 1, 5, 1, 3. Bener kan? Kita cek dari 10 ke 14, 5, 1, 5, 1, 3. Oke, kemudian dari 15 ke 19 juga sama, 5, 1, 5, 1, 3. Berarti teman-teman ini akan berulang. Pasti polanya seperti itu, akan berulang. Jadi setelah ke 9, jadi mulai 10 sampai 14, nanti 15 sampai 19, berarti 20 sampai 24. Itu akan selalu berulang seperti itu. Maka dari situ kata kuncinya adalah kita mulai dari 765. Kenapa dari 765? Karena ini yang pertama kali menemukan mengakhiri dari repitasinya itu tadi. Maksudnya ini kan udah min 3-nya yang pertama ada di 765 nih. Kalau kita pakai angka 789 nanti kesulitan gitu ya. Jadi kita 765 aja deh. Kemudian kita coba jumlahkan min ketika satu pola, dalam satu pola. Min dalam satu pola ya. Berarti min dalam satu pola itu kan min 5, min 1, min 5, min 1, min 3. Berarti kan min 15. Maka 765 kita bagi dengan 15. Paham ya sampai sini? Jadi kita akan startnya di 765. Terus satu pola itu ada 15 ya. Terus berapa pola yang harus kita dapatkan? Ya kan? Karena untuk mencapai 15 ini, min 15 ini ada 5 pola, ya kan? Pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima, maka 51 kita kalikan dengan 5. Maka kita akan mendapatkan 255 kali lagi nih nanti hasilnya. Terus, karena kita dari 255 kali kan, sudah ketemu 255 berarti bukan. Karena kita startnya di nomor 9, maka harus ditambahkan dengan angka 9. Oke, paham ya? Jadi ditambahkan dengan 9. Hasilnya yang benar adalah 264. Jawaban yang benar adalah C. Oke, jelas ya sampai sini? Nah, itu tadi adalah materi pembahasan soal-soal KSN yang berfokus pada analisis pemrograman. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.